Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianti dari Fakultas Eftik Pendidikan Agama Islam, tepatnya kelas 3I. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kita harus dapat berperan aktif, terutama di era globalisasi ini. Pendidikan bukan hanya sekedar pengajaran, namun lebih daripada itu. Dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan transfer ilmu, transformasi nilai, dan pembentukan karakter dengan segala aspek yang dicakupnya. Nah, untuk itu, di dalam dunia pendidikan ada yang namanya psikologi pendidikan, di mana psikologi pendidikan ini sendiri merupakan cara yang mengkhususkan diri dengan cara memahami pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan. Nah, di dalam psikologi pendidikan ini sendiri terdapat 4 teori pembelajaran. Yang pertama yaitu teori belajar psikoanalisis, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar humanistik, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu teori belajar behavioristik. Nah, di sini saya akan sedikit mengupas dan membahas tentang keempat teori tersebut. Nah, teori belajar yang pertama yaitu teori belajar psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori yang menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan manusia, baik dari psikisnya maupun psikis. Nah, teori ini juga merupakan suatu metode perkembangan manusia, baik dari sifat manusia, mental, dan metode psikoterapi. Teori ini juga memiliki beberapa unsur, diantaranya itu seperti emosi dan motivasi. Nah, teori ini dipelopori oleh Sigmund Freud, di mana menurut beliau kepribadian manusia itu mulai terbentuk pada umur 5 tahun. Nah, di sini ada beberapa subinti atau subsistem dari kepribadian manusia. Yang pertama ID. ID merupakan kepribadian manusia yang memiliki atau menyimpan dorongan-dorongan yang bergerak berdasarkan prinsip kesenangan dan cenderung memenuhi kebutuhannya. Contohnya di sini yaitu ketika kita memiliki keinginan, nah di sini kita akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau memenuhi keinginan tersebut. Nah, yang kedua ego. Ego merupakan mediator antara tuntutan rasional dan realistik. Ego ini juga bergerak berdasarkan prinsip realitas dan menyesuaikan dengan realita. Contohnya di sini, ketika kita lapar, maka kita akan bertindak dan berpikir bagaimana cara untuk menghilangkan rasa lapar tersebut. Nah, yang terakhir, superego. Superego ini merupakan unsur yang menjadi polisi kepribadian manusia yang mewakili unsur yang hormatik. Superego ini juga memaksa ego untuk menekan hasrat-hasrat yang berlainan di bawah alam sadar. Contohnya, perilaku seorang anak yang semulanya dikontrol oleh orang tua, namun jika superego ini sudah terbentuk, maka kontrol pun akan mulai muncul dari dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu teori belajar kognitif. Teori ini yaitu berbicara tentang bagaimana manusia membangun kemampuan kognitifnya melalui motivasi yang dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap lingkungannya. Konsep teori belajar kognitif ini yaitu rencana manusia dalam membangun atau memotivasi diri terhadap tahapan perkembangannya. Nah, prinsip dari teori ini yaitu proses dari belajar bukanlah hasil. Teori ini memiliki kelebihan, salah satunya yaitu membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Nah, adapun kekurangan pada teori ini yaitu pada tingkat atau pada pendidikan tingkat lanjut, materi ini susah dipahami. Adapun contoh dari belajar teori kognitif ini yaitu ada seorang mahasiswa yang tidak menyukai salah satu mata kuliahnya. Namun karena didorong oleh rasa tanggung jawab, maka siswa tersebut tetaplah masuk kuliah. Karena ini dilakukan karena untuk cepat lulus dan mendapatkan nilai yang baik. Teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Nah, teori ini dicetus oleh dua orang. Yang pertama Abraham Harold Maslow dan Arthur Combe.
Teori belajar humanistik ini merupakan suatu proses pendekatan yang memahami pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusat perhatikan pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Nah, menurut teori ini, belajar merupakan proses memanusiakan manusia, di mana belajar ini ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Nah, adapun konsep atau prinsip dari teori ini yaitu lebih mengedepankan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Adapun ciri-ciri dari teori humanistik ini, yang pertama yaitu menekankan pada aktualisasi dari individu, yang kedua proses merupakan fokus belajar, yang ketiga melibatkan peran aspek kognitif dan afektif, dan yang keempat yaitu mengedepankan pengetahuan, pemahaman, dan perilaku diri sendiri. Nah, teori ini berusaha untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, setelah itu ruang lingkup teori ini yaitu berbicara tentang masalah belajar dari seseorang. Adapun contoh dari teori humanistik ini yaitu pada awalnya Roni adalah anak yang nakal. Kemudian ia dimasukkan ke pesantren oleh orang tuanya. Nah, dengan seiringnya waktu, Roni pun akhirnya sadar dan terketuk pintu hatinya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa sikap perubahan Roni yang menjadi lebih baik dan ingin memperbaiki ibadahnya sinkron dengan lingkungan yang terjadi. Nah, teori belajar yang terakhir yaitu teori belajar behavioristik. Teori ini bersumber dari Johann Luc, yaitu seperti anak yang baru lahir. Beliau berpendapat bahwa pendekatan belajar menjadi behavioristik, elementaris, empiris. Nah, sedangkan menurut Leibniz sendiri, beliau berpendapat bahwa manusia merupakan fenomena yang pendekatan belajarnya bercorak kognitif totalitas, sedangkan dasar psikologinya adalah Gestalt. Nah, teori behavioristik ini menjelaskan bahwa pendekatan belajar adalah perubahan bentuk tingkah laku manusia yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, dari teori belajar behavioristik yang dikembangkan dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan respon, maka diperlukan penguatan. Nah, ada beberapa ciri dari teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu mementingkan dunia luar, yang kedua mementingkan respon, yang ketiga mementingkan hasil belajar, yang keempat adanya hubungan sebab akibat, yang kelima perubahan kebiasaan. Nah, di sini teori ini lebih mengutamakan perubahan tingkah laku dari hasil proses belajar itu sendiri. Contoh dari teori ini yaitu ada seorang guru yang menjelaskan atau memaparkan sebuah materi kepada seorang siswa. Jika guru ini sudah selesai menjelaskan, maka siswa tersebut akan memberi tanggapan atau memberi sebuah pertanyaan. Nah, di sini sudah ada feedback, yaitu antara stimulus dan respon atau stimulus dan output. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai teori belajar dari psikologi pendidikan yang dapat saya sampaikan. Saya Julianti ingin meminta maaf sekaligus mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dwi Surya Purwanti, MPSI, selaku dosen pengampu di mata kuliah psikologi pendidikan. Karena sudah membimbing saya sehingga video ini dapat terselesaikan dengan baik, saya ucapkan alhamdulillah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.